datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru di SD Negeri 2 Guang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, berkolaborasi, serta saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya mengaturkan panghajali umat. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini di momen yang berbahagia ini akan saya sampaikan terkait tugas aksi nyata yang diperuntukkan bagi calon guru penggerak Angkatan 7 untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, yang selanjutnya mudah-mudahan bisa Bapak Ibu guru terapkan juga di kelas Bapak Ibu demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik untuk sekolah kita. Nah, adapun konsep inti dari budaya positif ini Bapak Ibu, ya, ada 6 yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol, guru, dan keyakinan kelas. Yang keenam selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, keenam konsep ini nanti akan saya sampaikan, dan mudah-mudahan keberlanjutannya bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Untuk materi yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini sesuai dengan perubahan juga gaya belajar, karakteristik anak, sehingga paradigma baru ini perlu kita pelajari. Ya, yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar. Maksudnya adalah sebagai guru, ya, kita harus tahu terlebih dahulu kebutuhan belajar siswa. Ya, karena di zaman sekarang, ya, anak didik itu berbeda sekali dengan mungkin di zaman kita masih sekolah, ya. Jadi kebutuhan belajar pun juga menyesuaikan, sehingga guru-guru tersebut harus mengetahui yang pertama kebutuhan belajarnya, tentunya juga karakteristik, ya. Itu bisa Bapak Ibu lakukan di kelas mungkin dengan menerapkan asesmen diagnosis awal, ya. Itu bisa Bapak Ibu lakukan, dan nanti kedepannya kita akan pelajari bersama-sama terkait asesmen itu. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, jadi untuk pembelajar sepanjang hayat ini anak-anak belajar selama dia hidup. Yang seterusnya, dia tidak akan cepat puas untuk ilmu yang sudah dia dapatkan, namun memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, di sanalah tugas kita sebagai guru untuk membangun motivasi anak untuk belajar, ya, sesuai dengan kebutuhannya dan karakteristiknya. Selanjutnya yang ketiga adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Ya, secara holistik maksudnya adalah secara menyeluruh. Ya. Mungkin Bapak Ibu ketahui juga dan pastinya sudah diterapkan di kelas. Untuk pembelajaran, terutama di penilaian, apa yang kita nilai di kelas misalnya? Apakah hanya pengetahuan saja? Selain pengetahuan, apa lagi mungkin yang kita akan sikap, dan satu lagi perilaku. Ya, sikap kan Bapak Ibu sudah ketahui, ada sikap sosial dan sikap spiritual. Selanjutnya ada kognitif, dan satu lagi adalah keterampilan, ya Bapak Ibu. Jadi itu secara holistik, menyeluruh, itu harus kita bangun dan kita kembangkan potensi itu. Selanjutnya yang keempat adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik. Jadi anak-anak itu diberikan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungannya, ya, karena banyak mungkin materi-materi yang kalau kita terpaku hanya pada teks atau pada buku, itu masih dalam sifatnya konten saja atau hanya isinya saja. Tapi penerapannya itu belum nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mengaitkan itu,
Ya, Bapak Ibu mengaitkan pembelajaran yang ada di buku ataupun di materi di kelas dengan kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Artinya anak-anak itu tidak selamanya harus kita tuntun. Maksudnya adalah apa-apa harus dikasih tahu terlebih dahulu, harus diajarkan terlebih dahulu, tetapi konsep mandirinya atau motivasi dalam dirinya itu harus dibangun agar dia memiliki keyakinan untuk belajar itu sesuai memang itu dibutuhkan. Ya, tidak lagi karena belajar karena disuruh, tetapi anak itu sudah berpikir belajar itu karena dia butuh dan perlu. Itu ya. Jadi itu adalah konsep pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, selanjutnya perubahan paradigma tentang percobaan ya, artinya adalah percobaan atau aktivitas yang akan kita laksanakan Bapak Ibu. Di sini kan mumpung pas berpasangan ya, tiang coba nanti kita akan praktekkan aktivitas ini. Tiang minta tolong bangku deretannya Nini itu nanti sebagai A atau yang kelompok A, terus Bu Nuni ke belakang adalah kelompok B. Nah, jadi kelompok A nanti bertugas mengepalkan tangan. Coba Bapak Ibu dikepalkan tangannya. Nah, tangan ini ya, tangan ini nanti seolah-olah berisi sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Ya, bisa berisi HP, uang ataupun cincin atau apapun itu adalah benda berharga Bapak Ibu, yang logikanya jika itu benda berharga kan tidak mungkin segampangnya Bapak Ibu berikan ke orang lain. Seperti itu kan? Oke. Terus kelompok B itu ada kelompoknya Nuni dan waktu ada Pak Kadek. Itu adalah dia yang nanti akan istilahnya meminta atau merayu dari apa yang digenggam oleh rekan kita, bagaimana cara Bapak Ibu untuk istilahnya meminta agar genggaman itu dibuka. Ya, itu. Ya. Terus nanti kelompok A itu bagaimana usahanya untuk mempertahankan itu. Ya, kita akan lihat apakah. Tapi nanti kalau tergantung perasaan Bapak Ibu, kalau misalnya ini berhak untuk dibuka, silakan dibuka. Kalau tidak, pertahankan. Ini tergantung Bapak Ibu sekarang. Nah, itu ya. Jadi nanti kelompoknya Ibu ini dia mengepalkan tangan berisi, anggap saja itulah benda berharga yang sangat-sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu. Terus kelompok Ibu Nuni itu nanti akan istilahnya merayu ya, untuk dibukakanlah genggaman itu bagaimanapun cara kalian. Oke. Ya, bisa kan? Kita lanjutkan untuk kita praktekkan. Silakan mungkin lebih dekat posisinya. Ya. Ini yang coba waktu 2 menit ya, mudah-mudahan bisa. Ya, Pak Kadek. Diusahakan dalam waktu 2 menit. Iya, boleh diisi kertas dulu apa itu barang berharganya, mungkin cincin atau foto. Iya. Benda berharga apapun. Tapi tidak boleh dipaksa gini, maksudnya dibuka paksa gitu. Tapi dengan rayuan. Ya, rayuan ataupun apa lagi. Jangan sampai. Oke, ya. Sudah siap Bapak Ibu? Ya. 2 menit kita mulai. 3, 2, 1. Ya. Bagi kelompok penggenggam tidak perlu menyampaikan apa isi di dalamnya, ya. Hanya mendengar rayuan dari kelompok B. Ya.
Cek waktu habis. Ya, oke, waktu habis ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ada yang berhasil membuka atau berhasil rayuannya sehingga Bapak Ibu luluh. Hampir ya, oke. Jadi belum sesuai. Ya, jadi kegiatan itu adalah oke ya Bapak Ibu, coba kita refleksikan kegiatan tadi ya. Dalam kegiatan tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Apakah kelompok yang A, apa yang B? Yang memegang kendali. Kelompok yang A. Oke, jadi tepat sekali. Jadi untuk memegang kendali adalah mereka yang tadi mengepalkan tangan. Ya. Kelompok yang B itu dia memberikan stimulus bagaimana caranya untuk kelompok A bisa membuka bagaimanapun caranya. Tapi sulit juga ya. Gak ada yang membuka tadi kan? Gak ada. Oke ya. Hampir. Jadi kalau mungkin waktunya dipanjangkan lagi bisa. Nah, jadi dalam kegiatan tadi ya kita refleksikan ada miskonsepsi, ada kekeliruan tentang teori kontrol ya. Jika kita ibaratkan yang tadi itu yang mengepalkan tangan adalah siswa dan yang tadi mencoba untuk merayu itu adalah guru, ada beberapa miskonsepsi. Di mana yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa yang disampaikan oleh guru, murid harus ikut, harus mau. Tapi tadi apakah seperti itu? Tidak, memang harusnya seperti itu. Ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, terkadang kita memberikan suatu hukuman atau bahkan kritik kepada orang lain dengan anggapan bahwa kita mampu menguatkan karakter. Tetapi itu sebuah kekeliruan. Ya. Nanti dia jelaskan maksudnya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Maksudnya adalah kalau kita memberikan suatu reward kepada murid, itu pasti murid itu akan bermanfaat untuknya. Tetapi jika itu jangka pendek, iya. Kalau jangka panjang, belum tentu. Nah, itu juga yang akan kita nanti bahas. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, dalam arti bahwa guru diberikan anggapan bahwa dia berhak memaksa apapun keinginannya. Yang penting murid itu nurut. Yang penting murid itu patuh. Nah, kalau tadi kita praktekkan, sudah kan tidak seharusnya seperti itu. Ya, murid ataupun yang tadi mengepalkan tangan itu memiliki pilihan entah membuka atau menutup. Tapi kadang-kadang orang dewasa ataupun kita analogikan guru itu memaksa untuk agar anak-anak itu patuh ataupun menurut. Nah, seperti apa sebaiknya nanti juga kita akan pelajari. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, tadi itu yang kelompok yang mungkin merayu, di bagian kelompok yang merayu. Terus teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha berpikir bahwa mereka juga berhak berpandangan sama. Ya. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu untuk stimulus respon. Jadi apapun yang tidak baik menurutnya itu adalah salah, tanpa kita mencari tahu penyebab kenapa perbuatan itu bisa terjadi. Ya. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, meskipun itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Contoh, misalnya anak terlambat. Ya, memang kalau dalam segi aturan terlambat salah. Tetapi yang kita lupa kadang-kadang kita belum mencari penyebab kenapa sih anak ini bisa terlambat. Kira-kira bagaimana perbuatan ini ataupun kejadian ini tidak terulang lagi. Itu yang jarang kita pelajari. Ya. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya.
Untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang menggenggam, ya dia yang bisa mengontrol dirinya. Ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Ya, guru beranggapan saya bisa mengontrol anak-anak saya. Ya. Tapi teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena memiliki pandangannya masing-masing sama. Pemaksaan adalah pada suatu rujukan gagal. Ya. Terus ada kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak serta-merta sebuah solusi itu dari guru, tapi bagaimana kita bisa urut pendapat dengan siswa untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Kalau stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Menang kalah, guru menang, siswanya harus nurut. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang, win-win solution. Mencari solusi yang terbaik tidak hanya untuk guru tetapi juga untuk siswa, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah materi yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut Bapak Ibu, ya, mungkin sudah Bapak Ibu terapkan di kelas ataupun kesehariannya. Tentunya sering sekali mendengar dengan kata disiplin. Disiplin. Nah, di sini kita akan urut pendapat apa sih makna disiplin menurut Bapak Ibu. Silakan. Mungkin dari pengalamannya, mungkin dari keseharian. Disiplin itu seperti apa? Silakan. Ayo. Oke, ya Bu Putu. Selalu menaati dan patuh terhadap tata tertib yang sudah diterapkan untuk menerapkan nilai-nilai tanggung jawab. Oke, terima kasih ya. Artinya perilaku selalu patuh ya. Oke, terima kasih Bu Putu. Selanjutnya ada lagi mungkin? Ya, dari kelompok kita. Ya, Bu Made silakan. Disiplin itu adalah kesadaran seseorang untuk mau mematuhi, mengendalikan dirinya terhadap aturan-aturan yang telah disepakati. Oke, ya bagus ya. Jadi kesadaran di sana poinnya ya. Bisa? Oke, ada lagi? Pada tadi? Sama? Hampir sama. Ada kalau disiplin itu taat waktu. Taat waktu, ya. Jadi disiplin itu sudah ke dalam bentuk pelaksanaannya. Salah satunya adalah tadi taat waktu. Benar sekali ya. Oke, ada lagi? Ya, Bu Nini? Tertib dalam suatu pekerjaan. Ya, tertib dalam suatu pekerjaan. Terima kasih. Jadi jawaban Bapak Ibu itulah yang menjadi pemahaman keseharian yang sudah Bapak Ibu lakukan, baik dari makna ataupun pelaksanaannya. Kita akan lihat, ya. Disiplin itu dalam bahasa Latin itu artinya belajar, ya, belajar. Tetapi dalam budaya kita sering salah artikan, yang dimana disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kebanyakan disiplin itu diperuntukkan tidak berdasarkan motivasi dari anak didik tersebut. Nanti kita akan pelajari teori motivasi, yang mana disiplin itu lebih banyak diberikan dari faktor luarnya, oleh pengaruh guru ataupun orang lain, sehingga anak didik kita disiplin. Jarang sekali kita temui bagaimana disiplin itu muncul dari diri siswa itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nanti sebentar kita akan bahas. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sebenarnya makna disiplin itu yang tadi itulah belajar, di mana belajar tanpa ini adanya sogokan, adanya ancaman ataupun hukuman. Jadi itu muncul dari diri atau motivasi intrinsiknya. Disiplin positif menggunakan motivasi internal. Nah itu dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal. Yang tadi sudah saya sampaikan juga adalah berupa hukuman, ancaman, sogokan, bahkan pujian. Nah di sini biasanya kita berpikir bahwa memberikan pujian adalah solusi agar anak-anak itu mau berbuat lebih baik. Ternyata dalam pengertian ini itu kurang efektif. Nah kurang efektifnya seperti apa? Sebentar. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini banyak, ya.
banyak. Cuma yang kita akan pelajari sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang, kita akan ambil adalah profil pelajar Pancasila. Ya, ada berapa elemen? Mungkin Bapak Ibu sudah kenali. Untuk ada berapa? Iya, 6. Ya, ada 6, bagus. Ya. Nah ini ya ada 6 karakter yang diharapkan muncul dalam anak didik kita sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini kaitannya untuk bagaimana pemahaman religius, ya, seperti karakter PPK yang sudah kita terapkan awalnya. Sekarang dikembangkan dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nilai-nilai kebajikan inilah yang kita harapkan muncul dalam diri anak didik tersebut. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Manusia hidup tentunya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang menurutnya itu harus kita penuhi, baik oleh orang lain ataupun dalam dirinya sendiri. Ya, kebutuhan dasar manusia seperti yang ada di slide itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan yang terakhir kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan bertahan hidup, ya, itu artinya bagaimana cara manusia atau anak didik kita untuk bisa bertahan hidup. Biasanya itu kita rangkum dalam termasuk fisiologis, biologis, dan psikologisnya. Kalau di fisiologis itu ada terkait kesehatannya, anak-anak berhak untuk sehat. Yang kedua tentang rumah, tempat tinggal, bahkan tempat mereka belajar. Dan tentunya adalah makanan. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan biologis, ya. Kebutuhan biologis yaitu proses reproduksi ataupun manusia tersebut tentunya untuk kebutuhan hidup tetap bertahan hidupnya, ya. Selanjutnya adalah kebutuhan psikologis tentang kebutuhan akan rasa aman, ya. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Artinya setiap anak atau individu memiliki kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Selanjutnya merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Mereka ingin dilihat, mereka ingin dianggap diterima oleh kelompoknya. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini artinya anak itu biar dia diakui, dihormati oleh lingkungannya, ya. Terus jika dia melakukan sesuatu ingin dipuji, ya. Terus bisa dianggap berharga, dianggap penting lah dalam kelompoknya, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah temukan karakter, mungkin perilaku anak di kelasnya seperti ini. Mungkin bisa dibagi kisahnya. Mungkin ada anak didiknya seperti apa, entah itu dia merasa ingin terlihat di kelompoknya, entah dia itu ingin diakui, dihormati, dan cara-caranya dia untuk mendapat perhatian dari guru atau teman-temannya. Ada mungkin Bapak Ibu di kelasnya yang seperti itu? Mungkin ada, ya, ada saja. Cuma masih bisa kita istilahnya tolerir, ya, masih kita bisa akomodasi apa menjadi kebutuhannya. Selanjutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ya, di mana anak itu bebas memilih sebenarnya, ya, individu itu bebas memilih, ya, dan memiliki kesenangan, ya, memiliki kesenangan di mana anak di umur sekarang itu aktivitasnya tentunya memilih untuk aktivitas yang menyenangkan, ya. Kita bisa introspeksi dan kita bisa refleksi apakah pembelajaran yang kita sajikan di kelas sudahkah menyenangkan, sudahkah mengaktifkan anak didik kita. Nah, di sini karena kebutuhan anak didik di masa anak-anak itu adalah suka bermain, suka bercanda, seperti itu. Itu memang sesuai dengan karakternya sekarang.
Kalau kita berpikir bahwa anak didik kita harus selalu patuh terhadap apa yang kita inginkan, nah itu yang menjadi kekeliruan. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi itu berdasarkan ahli adalah penggerak atau pendorong dalam diri seseorang yang mempengaruhi semangat untuk bertindak, melangkah, dan menentukan arah dalam melakukan sesuatu sehingga tercapainya hasil atau tujuan tertentu yang memiliki kepuasan. Nah, itu jadi motivasi adalah penggerak, pendorong. Dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya anak didik atau kita pun berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal ini. Jadi mereka masih berpikir tentang kemungkinan yang akan terjadi. Berarti kalau kemungkinan yang akan terjadi, itulah apakah motivasi dalam dirinya atau motivasi dari luar? Kalau dia berpikir tentang kemungkinan yang akan terjadi, itu termasuk motivasi dari dalam ataupun dari apakah dari luar? Dari luar. Iya. Karena itu kan komunikasi yang kemungkinan yang akan ada, yang akan dia alami. Contoh misalnya, kalau saya nggak buat PR, saya akan dimarahi oleh guru. Motivasi itu datang nantinya dari gurunya. Karena dia nanti mau dikasih hukuman gitu. Jadi disebut motivasi eksternal. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang tadi saya bilang, mendapatkan penghargaan, dihargai, dipuji ya. Itu mereka akan berpikir apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi dalam diri atau dari luar? Dari luar juga ya. Karena dia masih berpikir kalau saya melakukan ini, saya akan dapat ini. Kalau tidak melakukan, berarti nggak dapat. Jadi itu adalah motivasi dari luar atau eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu baru motivasi dalam dirinya dia. Jadi kalau dia merasa butuh, saya belajar karena saya ingin pintar. Berarti itu adalah motivasi yang ada dalam dirinya. Kalau dia belajar, saya belajar biar nanti tidak dimarahi oleh orang tua. Oh, saya belajar biar nanti bisa dibeli kuota atau paket. Nah, itu masih motivasi eksternal. Yang penting kita tumbuhkan sebagai guru dan kita nanti bentuk karakter seperti itu ke anak didik kita adalah memiliki motivasi yang eksternal atau internal? Internal, ya. Oke. Itu ya, jadi motivasi internal itu adalah tujuan disiplin positif itu. Oke, selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan adalah suatu bentuk reward yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsi atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan. Jadi ini diberikan kalau dia atau si anak didik ini berhasil melakukan suatu keunggulan atau prestasi. Nah, itu yang penghargaan. Selanjutnya hukuman. Hukuman ini adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan. Jadi akibat dari kesalahan yang dia perbuat, pelanggaran yang telah dilakukan dalam bentuk negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku. Jadi harapannya memberikan hukuman untuk memperbaiki tingkah laku. Itu definisi dari hukuman. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini mungkin istilah baru bagi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Kita akan kaji perbedaannya supaya kita sama-sama paham. Yang pertama hukuman. Kalau hukuman itu dia bersifat satu arah ya. Diberikan secara sepihak, tidak terencana. Itu bisa berupa fisik ataupun murid itu disakiti ya atas perbuatan atau perkataannya. Jadi hukuman ini diberikan tidak terencana. Misalnya kita melihat anak melakukan kesalahan, langsung kita hukum.
Kalau kita merencanakan itu kemungkinan kecil, tetapi biasanya kita spontan memberikannya. Selanjutnya adalah konsekuensi. Ini bersifat terencana, dibuat oleh pihak guru dan murid, sudah mengetahui sebelumnya akibat yang akan diterima bila ada penyimpangan. Jadi konsekuensi ini kita bisa analogikan adalah sebuah aturan. Jadi kita membuat aturan, ya. Ini bedanya dibuat oleh guru dan murid. Kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah, lembaga dibuat, ya. Selanjutnya adalah restitusi. Ya, restitusi ini sama bersifat terencana atau berdasarkan kesepakatan bersama. Ya. Jadi guru dan siswa ini membuat kesepakatan bersama dalam proses kolaboratif. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Selanjutnya, hukuman itu biasanya membuat anak sakit, ya. Lalu konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, ya, dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Jadi dengan hukuman anak akan membenci kedisiplinan. Kalau di konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin, ya. Dalam aspek hukuman itu terdapat paksaan. Kalau di konsekuensi itu adalah stimulus ataupun tanggapan. Nah, selanjutnya di hukuman anak akan marah biasanya. Meskipun kita tidak akan melihat anak itu marah setelah kita berikan hukuman, tapi mungkin saja ada perasaan rasa bersalah di sana karena dia dipermalukan, ya. Kalau di konsekuensi itu dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Ya. Nah, ini kita coba mengelompokkan, ya, atau membuat perbedaan dari hukuman dan konsekuensi, ya. Misalnya yang pertama paling atas, tindakan guru mencatat, memberikan tugas yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu itu apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita akan cek. Ingat ya jawabannya atau boleh ditulis, ya. Ya, ada hukuman konsekuensi. Nanti kita klarifikasi, ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Coba nanti, ya, kita akan klarifikasi terakhir. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, tadi Bapak Ibu mungkin sudah melihat pernyataan lari yang terakhir dengan yang di atas. Kalau Bapak Ibu mencermati mungkin sudah tahu perbedaan konsekuensi dan hukuman itu apa. Yang tadi di atas ada lari juga, dihukum lari. Yang di bawah lari juga, tapi ada perbedaan. Oke, kita lihat, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman. Karena kenapa hukuman? Karena ini tidak ada hubungannya dengan dia terlambat. Dia dikasih tugas belajar menulis dengan pelanggaran yang dilakukan adalah terlambat. Jadi tidak ada hubungannya. Itulah hukuman. Ya.
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Kesalahannya dia terlambat, tapi disuruh lari. Itu hukuman. Beda hanya dengan yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu memang konteksnya lagi pelajaran olahraga. Jadi dihukum, artinya diberikan konsekuensi untuk lari, yaitu masih masuk akal. Ya. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jelas itu hukuman, ya, karena tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dia lakukan. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, dia mencoret-coret, ya, baca-bacanya dia harus ganti, karena itu masih berkaitan. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu masih konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, ya harusnya dia. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, jadi dia karena dia nggak pakai sepatu, disuruh dibuka aja sepatunya, jangan pakai sepatu. Ya, itu adalah hukuman. Nah, itu tadi ya. Jadi bisa dipilah-pilih, mungkin nanti seandainya dalam pelaksanaannya Bapak Ibu melihat suatu pelanggaran, nah, artinya coba untuk memberikan akibat dari pelanggaran itu untuk lebih berhati-hati lagi. Apa itu restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif, ya. Jadi tidak hanya solusi itu berasal dari guru, tapi kita melibatkan siswa di sana, ya. Untuk seandainya ada pelanggaran, kira-kira apa akibat yang bisa kalian pertanggungjawabkan? Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itulah secara teoritis apa itu restitusi. Mungkin ini bisa dilihat ya, bisa dibaca ya. Jadi ini juga dibedakan, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi itu adalah suatu pilihan. Kenapa pilihan? Di mana anak didik itu diberikan sekarang pilihan apakah dia mau berubah menjadi lebih baik, bagaimana solusinya, itu adalah restitusi. Selanjutnya dalam hukuman, anak didik bisa saja merasa tidak nyaman untuk murid jangka waktu yang panjang, karena tadi dia merasa malu, yang psikisnya tertekan, ya. Konsekuensi tidak nyaman, tetapi dia dalam jangka waktu pendek, ya. Mungkin setelah tadi dia mencoret-coret buku temannya, disuruh ganti, mungkin dia dalam waktu jangka pendek gak enakan sama temannya itu. Terus kalau restitusi, siswa tersebut menguatkan, ya, diberikan penguatan dalam jangka waktu panjang untuk tidak kembali melakukan kesalahan itu, ya. Nah, itu adalah identitas gagal ya dalam hukuman. Jadi murid tidak akan diperbaiki perilakunya. Selanjutnya dalam hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Maksudnya mungkin kalau kita kasih hukuman, anak-anak karena kamu tidak membuat PR, bersihkan WC. Mungkin saja dia di rumah membersihkan WC pun dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia tidak pernah diberi tugas seperti itu. Tapi di sekolah, karena itu hukuman, itu diberikan. Nah, inilah yang dimaksud dengan tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, masih ada kaitannya sesuai dengan norma. Kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan yang terakhir, dalam hukuman, anak itu akan membenci peraturan, ya. Setiap sekolah guru memberikan aturan, memberikan kegiatan dengan aturan, itu muridnya pasti akan, aduh, apa lagi ini, apa lagi ini. Dia merasa akan terbebani, ya, dia akan merasa terbebani. Selanjutnya, kalau di konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan, dia akan patuh,
Ya. Kalau restitusi, dia akan menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa seperti itu? Kenapa kesepakatan atau aturan yang dia buat itu tidak menurut pribadinya, tidak menurut pribadi gurunya, tetapi disepakati oleh semua kelas. Nah, ini ya, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Itu poin dari restitusi. Ya, memperbaiki hubungan, ya, itu adalah penawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Karena biasanya dalam kita di sekolah, kalau murid berbuat salah, kadang-kadang dia minder, ya, dia minder untuk bergabung dengan kelompoknya. Nah, selanjutnya adalah materi 5 posisi kontrol guru. Ya. Nah, posisi kontrol guru ini yang mungkin secara tidak kita sadari sebenarnya kita ada di posisi apa. Nah, ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu, ya. Ada sebagai penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, kalau sebagai penghukum itu berdampak negatif pada siswa karena siswa merasa tersakiti, merasa tidak adil. Kenapa sih saya harus dihukum baru kayak itu? Baru saya melakukan kesalahan ini, kenapa hukumannya sudah seperti ini? Terus yang kedua, membuat merasa bersalah, ya. Membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri, ya. Artinya kita istilahnya memberikan pernyataan, kita kata-katain muridnya sampai dia merasa sekali bersalah. Gitu. Selanjutnya sebagai teman, mengontrol siswa melalui persuasi, ya, artinya kita bagaimana berdialog kepada siswa kita itu layaknya sebagai teman, ya. Berkomunikasi juga sebagai teman. Jadi ada kedekatan di sana. Selanjutnya ada sebagai pemantau, yaitu mengandalkan penghitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya, itu untuk sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa. Jadi dia membuat suatu kesepakatan bersama siswanya secara kolaboratif. Nah, ini diberikan kembali perbedaannya. Identitas gagal itu adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu kalau identitas berhasil, artinya mencapai identitas yang diinginkan, adalah sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Nah, di posisi sebagai manajer inilah yang akan memberikan motivasi intrinsik kepada siswa. Motivasi sebagai penghukum, ya, posisi sebagai penghukum, guru berbuat, ya, artinya guru itu biasanya menunjuk-nunjuk, kamu salah, kamu ini aja tidak bisa, kenapa kamu langgar, ya. Lalu guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan misalnya berikan hukuman ini. Saya akan suruh kamu lari keliling lapangan. Hasilnya, siswa tersebut pastinya akan istilahnya jengkel, marah, dendam, ya, itu mungkin saja terjadi. Selanjutnya, pembuat orang merasa bersalah, ya. Nah, di sini dia berkomunikasi, memberikan pernyataan, berceramah, menunjukkan kecewa, ya. Bapak kecewa sekali sama kamu, gitu misalnya. Padahal Bapak sudah berulang kali beritahukan untuk tidak melakukan ini, tapi kamu tetap aja. Ini dia akan merasa down, merasa bersalah, ya. Kamu sudah mengecewakan Bapak atau Ibu, apalagi dikasih bahasa seperti itu kan, anak didik kita semakin merasa down ataupun bersalah, ya. Hasilnya, ya kadang-kadang siswa itu jadi tidak jujur,
dia akan menyembunyikan kesalahannya, bahkan dia akan berbohong agar tidak diberikan perkataan seperti itu. Nah, lalu sebagai teman, ya, guru akan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya, lakukan untuk ibu, ya, artinya demi bapak tolong seperti ini, nah, jangan ribut kalau kepala sekolahnya masuk. Demi bapak tolong kalian lebih tertib. Ya sudah, nanti bapak bantu nilainya, tapi dengan catatan kalian diam dulu sebentar. Ya, seperti itu sebagai teman komunikasinya. Tetapi hasilnya ketergantungan. Contoh, ya, misalnya posisi sebagai teman itu dilakukan oleh wali kelas 6 gitu misalnya. Saat wali kelas 6 itu tidak ada di kelas, wali kelas yang lain masuk, itu bisa saja perlakuan muridnya beda. Karena dia ngerasa dia akan mendapatkan apresiasi, mendapatkan motivasi dari wali kelasnya yang terbiasa memberikan tadi itu rasa nyaman. Ya. Jangan ribut, nanti ulangan kita tidak adakan remedi. Itu misalnya. Jangan ribut, nanti ketahuan sama kepala sekolah, ibu yang malu gitu misalnya. Tapi nanti kalau udah yang bersangkutan tidak di sekolah ataupun tidak di kelas, guru lain masuk, wah, udah ada namanya kelasnya lagi. Nah, itu yang kadang-kadang kalau kita memposisikan diri sebagai teman, kadang-kadang itu memberikan rasa ketergantungan. Ya, seperti yang sudah saya alami pribadi juga sama. Ya, di kelas 6 kalau bukan walinya datang ke kelas, guru yang lain udah membuat ulah. Gitu kadang-kadang. Ya. Selanjutnya di posisi pemantau. Ya, kalau di posisi pemantau dia akan menanyakan ke siswanya. Jika siswa tersebut melanggar, apa peraturannya? Apa konsekuensi atau sanksi dari pelanggaran yang kamu lakukan? Apa yang kamu telah lakukan? Dan selanjutnya, ya, apa yang akan terjadi sekarang jika kamu melanggar? Ya. Nah, hasilnya sama. Ya, murid itu kalau diawasi baru berbuat sesuai dengan aturan. Kalau tidak diawasi ataupun dipantau, bisa saja tidak seperti yang kita atau melanggar. Ya. Nah, lalu kalau posisi manajer itu akan murid tersebut setiap melakukan pelanggaran, gurunya akan datang mendekati, mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Apa yang kita yakini? Ya. Apa kamu meyakini hal tersebut? Ya. Ini sebelumnya pastinya sudah dibuatkan suatu kesepakatan atau sebuah keyakinan kelas, yang mana hal tersebut secara saya pribadi juga sudah mulai terapkan. Ya, nanti juga akan saya tayangkan contohnya. Nah, di sini hasilnya akan menguatkan watak atau karakter peserta didik. Oke. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya. Nah, di sini keyakinan kelas ini di mana nantinya mungkin bisa kita adopsi untuk di tiap-tiap kelas, istilahnya agar motivasi intrinsik siswa itu tumbuh dan mereka yakin atas apa yang dia buat itu harus ia patuhi. Karena itu berasal dari dalam dirinya. Oke. Mungkin Bapak Ibu juga merasa kenapa harus keyakinan kelas, padahal kita sudah punya peraturan. Padahal di sekolah kan pastinya ada tata tertib sekolah, sudah ditempel-tempel di kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Ya, nah ini kita akan umpamakan. Mengapa kita memiliki peraturan di jalan itu harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang mungkin Bapak Ibu bisa bantu? Kenapa kita harus pakai helm? Yang pertama supaya kita tidak ditilang. Ya, benar. Untuk keselamatan, ya. Taat hukum. Nah, itu. Ya, taat hukum. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Maksudnya dalam Covid kemarin, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena apa? Ya, mencegah penularan virus. Oke. Dan terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Ya, berarti kedisiplinan. Oke. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan. Jadi kita menggunakan helm itu karena kita ngerasa kalau kita nggak pakai helm, yang pertama keselamatan kita terancam di luar dari aturan yang sudah ditetapkan.
Terus kita menggunakan masker, cuci tangan karena kita takut kita ketularan virus ataupun ada penyebaran virus. Gitu. Jadi karena itu timbul dari dalam dirinya, bukan dari aturan semata. Secara aturan memang kita diatur untuk menggunakan helm, kita wajib 3M atau prokes kesehatan saat itu. Tetapi motivasi dalam dirinya itu karena keselamatan yang tujuannya. Itu kenapa harus keyakinan, karena itu yang dia yakini. Kalau nggak pakai helm, saya yakin diri saya nggak selamat. Bukan karena semata-mata aturan saja. Nah, jadi ini adalah tahapan pembentukan keyakinan kelas yang nantinya mungkin Bapak Ibu bisa adopsi. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan dan lebih rinci. Ya, lebih abstrak. Misalnya aturan membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi ya? Memilah sampah gitu misalnya. Bisa kita lebih abstrakkan atau lebih umum lagi dengan kata menjaga kebersihan gitu aja. Jadi kalau menjaga kebersihan itu kan ada banyak. Tidak mencoret-coret tembok itu aturan. Tidak membuang sampah di kolong itu aturan. Tapi kalau keyakinan kita lebih umum, misalnya menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, maksudnya dalam buat positif itu adalah dilarang mencoret-coret tembok, itu negatif karena ada larangan. Yang kedua, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, itu juga negatif. Positifnya apa? Menjaga kebersihan sekolah, menjaga fasilitas, itu adalah pernyataan yang positif. Keyakinan kelas sebaiknya terdiri dari 3-7 butir pernyataan. Artinya kalau peraturan kan banyak, bahkan sampai beberapa halaman. Kalau ini keyakinan kelas cukup mungkin 3-7 pernyataan positif saja. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nantinya keyakinan kelas di kelas tinggi mungkin saja berbeda dan pasti berbeda di kelas rendah. Di kelas 6 mungkin berbeda dengan yang di kelas 2 itu misalnya. Itu memang seperti itu, sah. Ya, tidak harus sama. Kalau peraturan sekolah sama, tapi kalau keyakinan kelas artinya yang diyakini oleh siswa tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Tidak hanya gurunya yang buat, tetapi itu berdasarkan curah pendapat oleh siswa dan guru. Dan siswanya itu pun berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas itu tentu saja di-update. Ya, mungkinnya sudah naik kelas 6 yang sekarang sudah tamat, kelas 5-nya naik, dibuat lagi yang baru. Seperti itu. Nah ini ya, prosedurnya atau tahapannya. Yang pertama adalah murid kita ajak untuk bercurah pendapat. Ya. Artinya keyakinan kelas apa yang perlu kita disepakati untuk kelas kita. Selanjutnya mencatat semua masukan murid di papan tulis, ya, atau di kertas besar, ya. Nah ini yang sudah saya lakukan itu menggunakan sticky note, itu nanti ditempel di papan. Itu adalah hasil curah pendapat siswa. Artinya seperti apa yang dia yakini untuk kelasnya. Selanjutnya itu dikelompokkan ya pernyataan murid. Contoh misalnya siswa kelas 6 ada 25 siswa, tidak mungkin kita menulis ke 25-nya. Di sana kita kelompokkan ya. Yang mana mungkin mirip kita gabungkan. Dan ingat, kalimat-kalimat yang tertulis di sana harus dalam kalimat yang berbentuk pernyataan positif ya. Itu selanjutnya ditinjau kembali. Selanjutnya tahapan akhir adalah dihias agar lebih menarik. Dan keyakinan kelas itu bisa ditempel atau diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah terlihat. Nah ini contoh keyakinan kelas ya. Ada yang kelas 1, kelas rendah, dan keyakinan kelas 5. Ini pasti berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Yang pertama untuk di kelas 1 itu bisa digunakan setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang ya. Misalnya mungkin ada murid yang mencurahkan pendapat, saya ingin bermain, saya belajarnya ingin sambil nyanyi. Kita kelompokkan. Artinya kita buat dalam bentuk pernyataan yang umum adalah setiap anggota kelas perlu senang. Nah,
Nah, itu kan sudah umum. Selanjutnya ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Misalnya setiap orang dalam kelas harus menyapu, harus ada yang mengepel. Itu kita buat secara umum, yaitu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini untuk kelas yang kelas 1 atau kelas 4. Untuk kelas 5 mungkin bahasanya lebih tinggi lagi. Misalnya selalu bersikap positif. Bersikap positif itu kan masih umum. Misalnya apa bersikap positif? Misalnya apa bersikap positif, Bapak Ibu? Tidak membuli, berkata yang sopan, ya. Selanjutnya yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik, artinya berprestasi. Misalnya membuat PR tepat waktu, ya, disiplin, itu kan terbaik ya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, ini hanya ada 5 pernyataan bahkan ya. Jadi itu tidak harus banyak seperti peraturan. Ini adalah contoh keyakinan kelas 5. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama kelas 6. Ini ada 6 buah pernyataan yang saya rangkum, dan nanti saya juga akan tayangkan videonya. Jadi mudah-mudahan bisa Bapak Ibu adopsi untuk dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Yang pertama adalah selalu jujur, ya, selalu jujur. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas, karena ada yang menyampaikan saat itu adalah tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret tembok, tidak mencoret-coret bangku. Nah, saya buat secara umum adalah menjaga kebersihan kelas. Saling tolong menolong, menjaga keamanan kelas, saling menghargai dan menghormati, dan yang terakhir berani mengakui kesalahan. Nah, ini yang sudah saya buat bersama kelas 6, dan sekarang akan saya tayangkan bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas itu, dan bisa Bapak Ibu adopsi dan terapkan di kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi tunggu. Bagaimana kabarnya? Baik. Terima kasih ya, Bapak harapkan kalian pagi ini dalam keadaan baik dan sehat dan siap untuk menerima materi dari Bapak. Ya. Nah, jadi anak-anak, untuk hari ini kita akan membuat satu keyakinan kelas, ya, satu keyakinan kelas. Kalian sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Sudah tahu apa belum? Tahu. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan apa itu keyakinan kelas, ya. Nah, anak-anak, keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan ataupun tata tertib sekolah, ya. Tapi kalau peraturan atau tata tertib kan sudah kalian ketahui ya. Sudah. Apa misalnya peraturan di sekolah kita? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo. Ya, Eva? Ya, memakai seragam sesuai hari. Bagus, tepuk tangan. Ya, hari. Datang tepat waktu ke sekolah. Bagus. Satu lagi. Peraturan sekolah kita apa misalnya? Ya. Iya, membuang sampah pada itu tadi adalah peraturan sekolah yang sudah kalian ketahui, ya. Nah, peraturan sekolah itu siapa yang membuat? Ayo, siapa yang membuat peraturan sekolah? Ada yang tahu? Siapa yang membuat peraturan sekolah? Yang dibuat tentunya oleh sekolah. Tapi yang sekarang kita buat ini adalah keyakinan kelas, ya. Keyakinan yang kalian yakini, ya, yang kalian yakini, dan tentunya berasal dari dalam diri kalian, ya, sehingga itu bisa kalian pertanggungjawabkan nantinya, ya. Nah, jadi sebelum membuat keyakinan kelas, Bapak mau tanya kembali. Nah, kalian kelas berapa nih? 6. Tentunya di kelas 6 ini kalian memiliki kelas impian, kelas yang kalian impikan, kelas yang kalian inginkan bagaimana untuk kalian belajar. Seperti apa kelas impian itu yang kalian inginkan? Ayo, kalian bisa. Udah. Kelas yang berprestasi. Kelas yang berprestasi, bagus ya. Satu orang untuk berprestasi, yang lainnya mau tidak berprestasi? Mau.
impian kalian semua. Tidak hanya satu orang. Lagi apa? Ya Aris? Kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Semuanya setuju untuk kelas yang bersih? Setuju. Ya, bagus, itu salah satu. Lagi ada? Ini? Kelas tanpa bullying. Ya, tidak ada yang saling membuli ataupun saling mengejek atau menjatuhkan temannya. Setuju? Setuju. Selanjutnya, sekarang kalian akan menuliskan keyakinan kelas. Ya. Satu orang tentunya menulis cukup satu saja keyakinan kelas yang nanti akan kalian tempelkan di depan dan itu akan kita rangkum. Ya, keyakinan kelas. Nah, ya, Bapak sudah siapkan kertas yang akan kalian gunakan untuk menulis nanti dan kalian tempelkan di papan. Nah, keyakinan yang kalian tulis adalah keyakinan yang menurut kalian penting atau kalian yakini untuk kelas kita. Dan tentunya bisa kalian pertanggungjawabkan, ya. Jadi anak-anak, keyakinan kelas yang kalian tulis itu adalah pernyataan yang positif. Contoh, pernyataan negatif ya, biar kalian tidak menulis ini. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu negatif. Karena dia ada kata tidak. Yang positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Bagus, itu dia. Jadi dia pernyataan positif. Ya. Nah, itu yang akan kalian tulis, ya. Nanti kalian akan dibagikan satu orang cukup menulis satu keyakinan kelas yang akan kita rangkum. Bisa seperti itu? Bisa. Ya, kerjakan dengan tertib, ya. Oke, sekarang Bapak bagikan. Ya, silakan. Setelah dibagikan, anak-anak langsung mengerjakan ataupun menulis. Ya, anak-anak, sudah selesai menulis? Sudah. Selanjutnya kalian akan menempelkan apa yang sudah kalian tulis dalam satu lembar kertas tadi di papan. Nanti kita akan rangkum, ya. Jadi kita akan simpulkan keyakinan kelas yang seperti apa untuk kelas 6 kita, ya. Nah, jadi satu orang secara bergilir akan menempelkan di papan. Kita mulai dari meja, deretan mejanya Nova, ya. Silakan ke depan bergilir, ya. Tertib, ya. Silakan. Ya anak-anak, sudah kalian tempelkan di papan apa yang sudah kalian tulis tersebut. Sekarang selanjutnya kita akan rangkum, ya, dari tulisan kalian, keyakinan yang kalian sudah tulis ini kita akan rangkum menjadi keyakinan kelas 6 secara umum, ya. Sudah banyak yang menulis dan beraneka ragam ini, ya, keyakinan kelasnya. Jadi kita akan simpulkan. Terus kita akan buat dia ke dalam bentuk pernyataan yang positif. Ya. Di sini ada menjaga kebersihan kelas. Nah, itu masuk, ya. Jadi keyakinan kelas yang pertama kita adalah menjaga kebersihan. Sepakat untuk menjaga kebersihan kelas masuk? Sepakat. Ya. Terus ada kelas tanpa bullying. Ya. Kelas tanpa bullying juga ada, dan saling menghargai. Nah, di sana kita akan jadikan satu tuh, ya, tanpa bullying dan saling menghargai, ya. Bapak tuliskan saling menghargai. Sepakat? Sepakat. Saling menghargai ini nanti juga saling menghargai sesama teman juga dengan guru. Ya, ada yang menulis di sini
mendengarkan saat ada yang berbicara di depan. Nah, itu juga termasuk ke dalam perilaku saling menghargai. Bagaimana nanti ada yang berbicara di depan, entah siapapun itu, kalian hargai dengan cara mendengarkan. Bagus, ya. Terus yang ketiga, kelas tanpa coretan jelas, menjaga kebersihan kelas itu termasuk. Ya. Tolong menolong. Nah, saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Dengan siapapun itu tanpa memandang dia latar belakangnya apa, siapa dia. Pokoknya kalau sudah warga kelas 6 itu wajib kalian saling tolong. Ingat, kalau kalian sudah diberikan pertolongan, ucapan apa yang kalian lakukan? Katakan Terima kasih. terima kasih. Ya. Kalau melakukan kesalahan, ucapan apa yang kalian? Maaf. Ya, bagus. Kalian masih ingat. Ya. Terus, nah ini ada lagi jujur mengerjakan tugas. Ya, jujur. Terus, jujur lagi ya. Jujur. Jujur dalam hal apapun. Kalau di sini ada yang menulis teman kalian jujur dalam mengerjakan tugas. Maksudnya kalau dikasih PR, nama kepanjangan PR apa? Pekerjaan rumah. Dikerjakan di mana? Rumah. Dikerjakan oleh siapa? Sendiri. Siswa tersebut. Kerjakanlah dengan jujur saat mengerjakan ulangan. Maksudnya apa? Tidak mencontek, gitu ya. Jujur secara umum, ya. Terus ada apa lagi tadi? Selain kebersihan ada yang juga mengusulkan menjaga keamanan kelas. Bagus ya, menjaga keamanan kelas ada yang bilang. Keamanan. Misalnya apa? Menjaga keamanan kelas. Ya, menutup pintu, ya, menutup pintu jika meninggalkan kelas. Menaruh barang juga dengan rapi, ya, jangan sembarangan, ya. Jaga kesehatan, saling menghargai, terus menghormati. Nah, ini Bapak tambahkan lagi ya, saling menghargai dan menghormati. Terus lagi. Berani mengakui kesalahan. Ya, berani mengakui kesalahan ya. Berani mengakui kesalahan. Ini setelah Bapak rangkum ada 6 keyakinan kelas ya. Dari sekitar 20-an mungkin ya usulan kalian, kita rangkum menjadi 6 ya. Dan ini akan kalian nantinya sepakati dan yakini tentunya ya. Nah, coba dibaca satu orang mewakili yang coba. Today, silakan baca. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan kelas, Oke, yang kedua. saling menghargai dan menghormati, Lanjut, yang ketiga. saling tolong menolong, 4 jujur, Ya. 5 menjaga keamanan kelas, Dan yang keenam. berani mengakui kesalahan. Oke, terima kasih. Sepakat untuk keenam ini? Kalian yakini? Iya, tepuk tangan dulu. Jadi, terima kasih yang mana. Jadi kita sudah bisa membuat satu keyakinan kelas yang akan nanti kita akan buat yang lebih menarik lagi. Mungkin kita akan tempel di salah satu dinding di kelas kita. Nanti di sana menjadi tanggung jawab bersama kelas 6. Terima kasih untuk kesempatan ini ya. Nanti kita akan buat keyakinan kelas 6 ini menjadi lebih menarik lagi dan tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Sepakat? Sepakat. Jadi untuk mengakhiri kegiatan ini Bapak tutup dengan selamat siang dan para Mas Santi. Om Santi. Ya itu tadi Bapak Ibu yang sudah tayangkan bagaimana progres ataupun pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 6.
yang mudah-mudahan bisa Bapak Ibu juga terapkan di kelasnya masing-masing. Ya, jadi silakan dipelajari. Besar harapan saya Bapak Ibu bisa tindak lanjuti untuk dicobalah dibuat bersama anak didiknya di masing-masing kelas dan menjadi motivasi nantinya untuk anak didik dalam berperilaku. Selanjutnya materi segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi materi terakhir dalam kegiatan ini adalah pola istilahnya komunikasi dengan siswa, dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas, ya. Terus ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi sebelumnya dalam menerapkan segitiga restitusi ini kita sudah membuat keyakinan ataupun ada kesepakatan dengan siswa ataupun anak tersebut, sehingga nantinya bisa kita menerapkan langkah-langkah atau pola dialog segitiga restitusi ini. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Di sini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita sampaikan kepada anak didik kita, anak-anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, jadi kamu tidak usah takut, tidak usah khawatir, ya, terhadap kesalahan yang sudah kamu perbuat, asalkan kamu tidak mengulanginya kembali. Itu. Jadi pastinya mereka setelah biasanya diajak ngobrol, apalagi tahu bahwa dia bermasalah, dia sudah takut di luar. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid yang dari gagal menjadi sukses. Ya, jadi yang dia merasa bersalah dipanggil sama gurunya karena kesalahannya, bisa saja nanti dengan kita menerapkan ini dia termotivasi untuk memperbaiki perilakunya. Selanjutnya, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ya, jadi baru muridnya salah ataupun melakukan kekeliruan, ya kita marahi dia seperti itu. Ajukan pernyataan, artinya membuat kesalahan sesuatu yang wajar, seperti yang saya sampaikan tadi. Manusia tidak ada yang sempurna, bisa juga katakan seperti itu, ya. Oke. Terus sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kita bisa mengajukan pernyataan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Ya, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Ya, jadi kita akan tanyakan kenapa sih anak-anak ini melakukan kesalahan. Ya, yang ketiga biasanya kita langsung menghukum, tetapi kita memberikan istilahnya pernyataan-pernyataan yang menggali informasi penyebab dari anak ini melakukan kesalahan. Selanjutnya, kamu bisa saja mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu pelajarinya? Maksudnya untuk memperbaiki keadaan atau perilaku tersebut. Selanjutnya, sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ajukan pertanyaan, sebagai keluarga apa yang kita yakini? Karena sudah membuat keyakinan kelas awalnya atau sudah ada peraturan yang disepakati. Contoh misalnya dia membuat sampah di kolong mejanya, kita lihat dan terbukti memang dia yang membuang itu, kita tanyakan, yang kita yakini di kelas ini apa terkait kebersihan, sepertinya itu. Dia pasti akan merasa, oh iya kita pernah membuat keyakinan untuk menjaga kebersihan, tapi saya langgar. Itu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, tanyakan seperti itu. Ya, oke. Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal yang baik bagi kamu? Nah itu kita tanyakan karena kita sudah sepakati awalnya. Nah itu Bapak Ibu materi terakhir yaitu segitiga restitusi yang mana merupakan materi terakhir dalam kegiatan ini dari para perubahan paradigma belajar. Terus ada tadi disiplin positif sampai sekarang segitiga restitusi. Kira-kira today tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Nggak tahu, Kak. Oke ya. Jadi Bapak panggil ke sini karena tadi Bapak amati today jam berapa tiba di sekolah?
7.30. 7.30 ya. Aturan di sekolah kita jam berapa harus tiba? 7.15. 7.15. Artinya kalau aturannya jam 7.15 sedangkan today 7.30 datang, itu terlambat atau tidak? Lambat. Terlambat ya. Nah, menurut today terlambat itu perbuatan yang mana? Baik atau tidak? Tidak. Tidak baik ya. Nah, tapi tidak apa, karena setiap orang pasti akan melakukan kesalahan ya. Begitu juga Bapak ya, Bapak pasti pernah melakukan kesalahan, apalagi itu tentang terlambat ya. Nah, tapi yang ingin Bapak ketahui, kenapa kira-kira tidak bisa terlambat? Nonton TV. Nonton TV, kemarin malam nonton TV sampai larut. Oke ya, jadi karena nonton TV yang sampai larut, today tidurnya kemalaman, membuat today bangunnya siang dan datang terlambat, betul? Betul ya. Nah, jadi karena today datang terlambat, berarti today masih ingat tentang keyakinan yang sudah kita sepakati di awal kemarin? Ingat ya, apa itu keyakinan apa? Komitmen. Komitmen ya. Apa itu komitmen? Menjalankan kewajiban yang sudah kita sepakati. Iya, menjalankan kewajiban yang sudah kita sepakati ya. Jadi kita sepakat untuk disiplin waktu ya, itu datang tepat waktu di sini biar peristiwa tadi, terlambat tadi itu agar tidak terulang lagi. Tidur lebih cepat. Tidur lebih cepat, tidur lebih awal ya. Misalkan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu itu dilakukan di malam hari itu dihindari ya. Jadi kita bisa istirahat lebih awal dan bangunnya juga lebih pagi, melakukan apa yang tadi disampaikan sekarang ya. Jadi bagus. Jadi mulai nanti silakan today kondisikan diri di rumah supaya bisa tidur lebih awal ya. Mudah-mudahan dengan lebih disiplin dan komitmen today akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk selanjutnya kita ada masuk ke acara sesi diskusi ya. Jika ada pertanyaan ataupun saran dari Bapak Ibu, saya sangat harapkan untuk waktu saya berikan kepada Bapak Ibu. Jika ada yang bertanya, pada Bapak Ika selaku pemateri, di sini saya akan memberikan satu pertanyaan kepada Bapak Ika mengenai keyakinan kelas. Di mana pertanyaannya itu yaitu apa saja kiat-kiat yang dilakukan untuk membuat keyakinan kelas, khususnya di kelas rendah, yang pada dasarnya di kelas rendah itu masih pada tahap berpikir yang sederhana. Saya mohonkan untuk menjawab pertanyaan saya. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya, dan sebab Pak Eka sebagai pemateri atas waktunya. Bagaimana di sini saya mau menanyakan bagaimana cara penerapan segitiga restitusi di dalam pembelajaran di kelas, khususnya di kelas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang saya akan tanggapi adalah pertanyaan dari Ibu Nunik, wali kelas 1, di mana yang ditanyakan adalah terkait pembuatan keyakinan kelas pada kelas rendah, khususnya di kelas 1. Ya, tentunya seperti pengertiannya, keyakinan kelas ini adalah metode kolaborasi dalam membentuk suatu keyakinan yang nantinya dipertanggungjawabkan bersama. Di mana di sini yang pertama itu tentunya guru itu tetap akan istilahnya kegiatannya diskusi, curah pendapat, ya. Bedanya di sini mungkin kalau di kelas rendah gurunya ini dituntut untuk lebih aktif dalam menggali pendapat dari siswanya. Beda halnya dengan kelas tinggi yang mungkin sudah paham dengan pernyataan atau permintaan yang kita inginkan. Kalau di kelas rendah itu mungkin di sini adalah kerja keras dari gurunya dalam mencari informasi terkait apa sih yang diinginkan atau diyakini oleh siswa-siswanya. Jadi tidak harus seperti di kelas tinggi yang mana konteksnya itu mungkin dalam karakteristik siswa yang berpikir lebih tinggi, ya. Tetapi untuk di kelas rendah boleh misalnya, Bu, saya mau dalam pembelajaran itu sambil bermain. Nah seperti itu misalnya boleh, itu karena masih di kelas rendah, ya. Itu bisa nanti disimpulkan artinya anak-anak itu perlu belajar dengan suasana yang senang, itu misalnya, ya. Jadi tetap sama, langkah-langkahnya adalah curah pendapat, diskusi. Selanjutnya siswa tersebut menuliskan, ya. Kalau tidak bisa menulis dengan baik, bisa angkat tangan, ya, dengan lisan. Nah, tidak harus menulis. Nah, jadi itu metode beda. Kalau di kelas tinggi bisa semuanya menulis, kalau di kelas rendah bisa lisan.
Itu bisa yang mungkin saya bisa sampaikan. Ya. Untuk langkah-langkah yang lainnya sama. Yang tetap nanti akhirnya ada penyimpulan. Jadi dipilih hasil dari diskusi tersebut 3 sampai 6 pernyataan saja. Ya. Seperti itu Bu ini ya, bisa diterima. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Putul terkait bagaimana penerapan segitiga restitusi. Itu adalah kalau bisa kita terapkan itu tidak dalam proses pembelajaran, tetapi itu kita terapkan di luar proses pembelajaran karena di sana ada proses dialog. Ya, dialog artinya 4 mata dengan siswa yang bermasalah tersebut. Jadi dipilih mungkin di luar waktu jam belajar. Nah di sanalah yang pertama sesuai dengan langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas, ditenangkan siswanya terlebih dahulu karena apalagi itu kalau dipanggil secara individu, perorangan, dia sudah takut di luar. Ya, kita stabilkan identitasnya, kita semua pasti pernah berbuat salah. Ya, jadi Bapak ajak kamu bicara di sini, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan sehingga Bapak bisa panggil kamu ke sini. Nah, di sanalah kita mulai menggali informasi. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ya, tanyakan kepada siswa tersebut, kenapa sih dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Bapak yakin kamu tidak sepenuhnya adalah orang yang tidak baik, pasti ada alasan. Gitu. Dan yang selanjutnya baru kita menanyakan keyakinan. Sesuai yang sudah kita sepakati di kelas, keyakinan apa yang tidak kamu lakukan? Kira-kira apakah kamu meyakini itu dan bagaimana keberlanjutannya? Selanjutnya akan seperti apa? Nah itu. Jadi intinya proses segitiga restitusi ini kalau boleh yang sarankan itu mengambil tempat mungkin di luar proses pembelajaran. Tapi kalau kelas rendah seperti tadi membuat keyakinan bagaimana kita berkomunikasinya itu lebih hati-hati lagi. Jadi itu yang bisa saya tanggapi. Itu bisa di. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada sesi diskusi ini ataupun penyampaian materi ini terkait diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Guang. Saya ucapkan terima kasih atas peran serta Bapak Ibu seluruhnya. Jadi untuk mengakhirinya saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sumartini. Saya guru senior di SD Negeri 2 Guang. Pertama, kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya secara pribadi sekaligus mewakili guru-guru di SD Negeri 2 Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, karena diberikan pengetahuan dan pemahaman baru terkait budaya positif di lingkungan sekolah yang disajikan oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gianyar yang ada di sekolah kami. Dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, ada banyak hal yang dapat kami pelajari dan kami adaptasi untuk diterapkan di sekolah demi kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri 2 Guang. Terkait materi yang disampaikan dalam kegiatan diseminasi tersebut, salah satunya tentang penerapan disiplin positif, membuat keyakinan kelas, dan cara kita menangani permasalahan di kelas ataupun di sekolah dengan menerapkan pola segitiga restitusi. Dari kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah kami atas nama Bapak Putu Eka Sugiantara SPD, kami baru memahami bagaimana konsep disiplin yang sebenarnya. Yang awalnya disiplin kami pahami adalah kegiatan yang dilakukan berupa peringatan atau hukuman agar siswa patuh atas apa yang guru kehendaki. Namun setelah menyimak materi tadi, kami memahami bahwa disiplin positif menggunakan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan hukuman, ancaman, maupun pujian dari orang lain. Harapan saya secara pribadi adalah mampu mengubah pola pikir dan terbiasa untuk menerapkan budaya positif di sekolah demi kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri 2 Guang ini. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu.
Perkenalkan, saya merupakan rekan sejawat dari Bapak Ibu Tu Eka Sugiantara, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Gianyar. Saya sangat berterima kasih sekali karena sudah mendapatkan banyak ilmu dan pemahaman baru terkait budaya positif di sekolah. Di antaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi-materi tersebut yang sangat bermanfaat bagi saya sebagai guru dan nantinya juga akan saya terapkan di kelas yang saya ambil. Semoga kedepannya kegiatan pengimbasan seperti ini bisa terlaksana kembali karena memberikan dampak positif bagi guru-guru kami. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.